Hai everyone, aku Devi Permata Mega Salza. Aku Resti Putri Utami. Selamat datang di Raven Talks episode 1. Oke teman-teman, ini podcast pertama kita. Dan kita langsung bikin agak serius dikit ya Teh. Oke. Karena topik yang akan kita bahas ini cukup rame dan juga relevan banget di bidang akuntansi, yaitu PSAK 118. Buat teman-teman yang sehari-harinya menyusun laporan keuangan, mereview laporan keuangan, dan juga sebagai pengambil keputusan yang sering baca laporan keuangan, ini akan kerasa banget dampaknya. Nah, di podcast kali ini kita mau ajak teman-teman semua untuk melihat gambaran besar bagaimana sih PSAK 118 ini. Ya, bener banget ya Resti. Jadi buat teman-teman nih yang udah denger-dengar soal PSAK 118 tapi masih bingung itu tuh apa sih dan kenapa itu penting, stay tune terus karena di episode ini akan menjadi pengantar awal untuk membantu teman-teman memahami gambaran besarnya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk aja nih ke latar belakangnya. Tapi sebelum menjelaskan latar belakangnya, aku menjelaskan dikit ya Teh tentang apa sih PSAK 118 ini. Jadi teman-teman, secara sederhana PSAK 118 ini adalah standar baru yang mengatur bagaimana kinerja keuangan perusahaan itu disajikan. Jadi teman-teman, ini bukan standar yang mengubah cara perhitungan pendapatan atau laba, tetapi mengatur bagaimana agar penyajiannya bisa lebih konsisten, transparan, dan mudah dibandingkan. Dan teman-teman, PSAK 118 ini resmi diterbitkan oleh DSAKIAI atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia baru-baru ini Teh, baru tanggal 28 Mei 2025. Dan Teteh tahu gak berlaku efektifnya itu di kapan? Di Januari bukan sih, Res? Betul, baru efektif di 1 Januari 2027. Jadi ini bukan wacana ya Teh, tapi standar baru yang emang harus dipakai. Bener banget ya Resti. Dan yang menariknya Teh, PSAK 118 ini mengadopsi langsung dari IFRS 18, yaitu standar internasional yang mengatur penyajian laporan keuangan. Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi dari PSAK 118 ini itu berdampak kepada seluruh perusahaan yang berorientasi laba, terutama dalam penyajian kinerja keuangan di laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan yang sering kita sebut CALK. Nah, Resti, standar ini juga diterbitkan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat sistem laporan keuangan Indonesia. Jadi dari perusahaan-perusahaan yang sudah memakai standar yang terbaru ini, PSAK 118, itu tuh bukan hanya berdampak kepada perusahaannya aja, tapi berdampak juga kepada pengembangan ekonomi nasional secara lebih luas. Waduh, kita udah pembahasan sampai sepanjang ini, Betul, tapi Teh. udah dalam banget ya, Betul Teh. Nah teman-teman, Teteh gini nih, banyak orang mikir bahwa ini tuh cuma ngubah format. Padahal justru sebaliknya Teh, PSAK 118 ini justru punya tujuan strategis yang sangat luas. Nah mungkin Teh ada pertanyaan lanjutan nih, kenapa kalau misal tujuannya hanya penyajian, kenapa harus menerbitkan PSAK baru? Apakah standar yang lama itu nggak cukup atau gimana ya Teh? Aku jelasin ya Resti. Jadi perubahan ini tuh muncul karena adanya masukan dari investor. Sebagai pengguna utama laporan keuangan, mereka menilai bahwa penyajian kinerja keuangan dalam laporan laba rugi itu sangat bervariasi dari perusahaan satu dengan perusahaan lainnya Resti. Sebentar Teh, tadi Teteh ngomong tentang variasi laporan laba rugi antar perusahaan. Nah variasi di sini tuh maksudnya gimana sih Teh? Oke, aku kasih contoh ya Resti. Jadi dalam standar akuntansi ini itu mengatur bagaimana pendapatan diukur, terus bagaimana laba atau rugi itu dihitung. Tapi dari strukturnya itu tidak konsisten. Yang seperti teman-teman lihat di layar, ini di bagian tengahnya antara pendapatan sampai dengan laba sebelum pajak gitu. Apa sih perbedaannya antara PSAK 201 dengan PSAK 118? Nah untuk tahu jawabannya, tunggu kita di part 2. Dadah!